Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Saya Mariani Dabija, calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 1 Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu guru semua bagaimana kegiatan saya yang saya rangkum dalam aksi nyata penerapan budaya positif di SMK Negeri 1. Well, let me tell you latar belakang pada kegiatan aksi nyata saya ini. Sekolah seyogianya berusaha untuk menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah, tentunya harus memiliki keterlibatan oleh semua stakeholder dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif ini tentunya merupakan budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah. Selanjutnya, tujuan aksi nyata saya yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa yang akan menjadi tindakan saya ke depan ini akan tergambar pada lini masa tindakan yang akan saya lakukan pada slide ini. So, check it out. Inilah salah satu bentuk penerapan budaya positif yang saya lakukan, yaitu dengan memulai proses pembuatan kesepakatan kelas bagi seluruh peserta didik. Ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati. Well, finally come to kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bagian dari kegiatan aksi nyata kami pada modul 1.4. Pada kesempatan kali ini saya Ibu Mariani Dabija bersama Bapak Soekarno Abi dan juga Ibu Mas Rati M. Tune membuat kolaborasi bersama untuk sharing idea, memperoleh beberapa tanggapan dari teman-teman kami tentang bagaimana penerapan budaya positif yang seharusnya kami lakukan di sekolah kami. Bersyukur kami memiliki Ibu Kepala SMK yang sangat luar biasa, dalam hal ini Ibu Efriati Mahiwa SPD, yang selalu memberikan supportnya baik secara moral, dan terlebih lagi secara finansial terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini. Semoga dukungan beliau ini menjadi motivasi terbesar buat kami untuk tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selawatan salam tak lupa pula marilah sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah tercurahkan kepada kita semua yang masih setia di ajarannya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SMK Negeri 1, teman-teman guru semua yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami yang insya Allah kita akan laksanakan seefisien mungkin, memberikan sambutan terkait yang tadi yang kami maksud. Jadi dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakasih Penggerak Angkatan ke-6 serta guru-guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di ruangan yang ada ini dalam rangka melakukan diseminasi budaya positif dari guru penggerak yang alhamdulillah di SMK Negeri 1
Ibu Marianda Wijaya MPD, itu Mas Rati Tune MPD, dan Bapak Soekarno Adi. Saya tahu sebelumnya itu sampai 9 bulan. Alhamdulillah ini masih sudah 36 bulan Papua luar biasa. Dengan kondisi yang ada mungkin bisa layak, insya Allah kita bisa mengikuti sekolah yang lain yang sudah jadi sekolah penggerak. Ini saya mulai dengan yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila, karena rujukannya nanti kita tetap akan ke kurikulum Merdeka. Jadi untuk saat ini posisi SMK 1 ini sebenarnya masih mengadopsi kurikulum belajar mandiri. Begitu Pak Iwan ya? Yang 3 posisi kita ada kurikulum Merdeka, belajar mandiri, dan ada yang kita kenal dengan implementasi kurikulum Merdeka yang penuh ya. Kita masih belajar mandiri. Mandiri belajar. Ya. Jadi ini sama yang kita pelajari juga tentang nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila, yang dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Yang ini kemudian akan kita satukan ketika kita menerapkan betul-betul full untuk kurikulum Merdeka. Maka ini yang akan kita rumuskan ke dalam project based learning pada setiap mata pelajaran yang akan kita ampu pada model project based learning. Berikut ini ada tentang motivasi. Ini hanya teori Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya motivasi eksternal, ada yang kemudian namanya motivasi internal. Dan ini tentunya keterkaitan dengan kita sebagai Bapak Ibu guru, dalam hal ini sebagai pengajar dan pendidik. Berikut ini yang kemarin kalau di pendidikan kami menjadi hal yang sangat ramai untuk dibahas, karena ada yang namanya penghargaan. Ini yang sering kita lakukan. Barangkali secara tidak sadar seluruh Bapak Ibu guru pasti telah melakukan yang namanya penghargaan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Nah, yang ini yang menjadi garis besarnya bahwa ternyata kalau teorinya ternyata penghargaan itu adalah bagian dari hukuman. Alasannya yang pertama karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu akan menetap di kita, memberikan penghargaan, baik itu yang negatif, tanda kutip, maupun yang positif. Yang positif saja itu dianggap tidak benar kalau teorinya. Kemudian penghargaan itu sebenarnya sifatnya menghukum, kemudian penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi secara intrinsik. Ini kemarin juga kami sempat banyak berdebat karena saya yakin dan percaya penghargaan itu kalau menurut kita selama ini itu pasti ada nilai positifnya, tapi di teori ini ternyata dibantah. Nah, ini yang kami mohon sharing dari teman-teman bahwa apakah ini termasuk salah satu budaya positif atau tidak. Ini yang kami mohon pertimbangan dari teman-teman. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Karno. Teman, saya kira kalau Pak Waka posisi mana? Yang dominan? Dominan. Saya lihat saya lebih ke pemantau. Pemantau ya. Jadi kalau Pak Waka lebih ke pemantau. Kalau Ibu koordinator BK, mendukung. Ibu jalan ya. Kalau Pak Waka kesiswaan teman ya. Teman. Sisi dominannya posisi teman. Nah, kita dengan karakter masing-masing kita guru itu ada yang pada posisi penghukum, ada yang masih pada posisi teman, ada yang masih pada posisi
membuat rasa bersalah. Dan saya jujur juga melihat kalau posisi manajer ini wakil kesiswaan sudah pernah lakukan, tapi mungkin tidak konsisten ya, mungkin tidak konsisten. Saya lanjut ya. Pakai foto itu. Macam bukan yang tadi. Nah, kita dalam menghadapi murid yang bermasalah atau murid yang melakukan pelanggaran, nah ini mungkin lebih banyak yang menghadapinya ini adalah bagian kesiswaan dan BK ya. Namun kita juga sebagai guru mata pelajaran juga menemukan ketika ada anak-anak yang bermasalah, ada anak-anak yang melakukan pelanggaran ya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya terus terang sebelum mengikuti materi ini, belum mendapatkan materi ini, saya menganggap anak yang bermasalah dihukum. Ini anggapan saya, pokoknya bermasalah hukum. Nah ternyata di sini ada tiga bagaimana guru menghadapi anak yang bermasalah. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga nanti ada penjelasan lebih lanjut, restitusi. Nah bedanya begini Bapak Ibu, kalau hukuman ini adalah sesuatu itu yang menyakitkan akan terjadi kepada murid, ini hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Bedanya begini, kalau tadi terlambat, tadi ada siswa yang terlambat. Kalau hukuman, maka hukuman yang diberikan ini tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini posisi hukuman. Tadi kalau terlambat, maka ibu gurunya perintahkan untuk hari 2 kali keliling lapangan. Apakah ada korelasi antara pelanggaran yang murid lakukan dengan hukuman yang diberikan oleh guru? Tidak ada kan? Nah ini pada posisi hukuman. Tuh. Ya. Salah satunya juga anak yang misalnya ya, ini saya lakukan juga dulu ini adik-adik anak khusus juga tahu. Ada siswa yang buang sampah sembarangan itu langsung ditempeleng. Padahal kesalahannya itu adalah buang sampah, tapi yang kita lakukan adalah hukum fisik, menempeleng. Nah itu hukuman. Beda konsekuensi. Ya. Kalau konsekuensi itu atas pelanggaran yang murid lakukan, ini ada konsekuensi yang harus dia dihadapi. Misalnya kalau tadi itu murid terlambat 20 menit, maka konsekuensinya adalah dia kehilangan 20 menit pelajaran. Itu konsekuensinya. Nah kalau yang ketiga itu adalah restitusi. Bagaimana kita bisa membangkitkan atau meningkatkan motivasi intrinsik anak sehingga mereka bisa membayar kesalahan yang mereka lakukan. Kita bisa melakukan tindakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana kita memproses sehingga kesalahan yang dilakukan oleh murid itu dapat kita minimalisir untuk supaya siswa tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dalam hal ini siswa itu dapat bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika siswa itu bermasalah atau ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita dapat melakukan suatu tindakan yang dikatakan dengan restitusi. Jadi restitusi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Dalam hal ini diperlukan kolaboratif antara murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dengan kita sebagai guru. Jadi pada restitusi ini ada yang dikatakan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua kita validasi kesalahan, kemudian mengadakan keyakinan. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Dalam hal ini, kalau menstabilkan identitas, misalkan sebagai guru kita ajak bicara dari hati ke hati siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Misalnya kita katakan bahwa berbuat salah itu wajar. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita sebagai guru juga mengadakan pembicaraan dari hati ke hati sehingga kita menstabilkan identitas siswa itu sendiri. Jadi kita bicara dari hati ke hati, kita katakan kepada siswa itu bahwa berbuat salah itu wajar. Bukan hanya siswa itu yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Artinya kita mulai mencoba membangun komunikasi ketika siswa itu melakukan kesalahan komunikasi awal kita. Jadi kita tidak langsung melakukan penghukuman terhadap siswa yang bersalah. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini misalnya kita yakinkan kepada siswa yang salah tersebut bahwa mungkin siswa itu punya alasan mengapa sehingga terjadi melakukan kesalahannya. Jadi kita tidak langsung menghakimi atau kita tidak langsung untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mendengar alasan apapun dari siswa. Jadi tidak seperti itu. Kita validasi tindakan yang salah, yaitu kita tanyakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa melakukan hal yang lebih baik ketika kamu menyadari kesalahan tersebut agar tidak dilakukan kesalahan yang sama pada hari-hari selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yang kita lakukan dari segitiga restitusi yaitu kita menanyakan keyakinan. Jadi kepada siswa yang bersalah itu kita ajak komunikasi, kita yakinkan kembali keyakinan jelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi misalkan kita tanyakan kepada siswa itu apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Jadi tadi seperti di awal yang dijelaskan oleh Pak Sukarno tadi bahwa ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Sehingga ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita coba tanyakan kembali dari hati siswa tersebut. Bicaranya, ya. Kalau saya mau ngomong nih Rata, kalau guru misalnya pada posisi sebagai teman itu, maka akan timbul opini. Apalagi kalau guru itu ngomong di depan kelasnya, kalau pasti muter lantai apa? Itu mah basa-basi saja terus tuh. Ya, akan ada asumsi seperti itu. Ya begini, ini pengalaman saya. Ada satu kelas yang sudah ditangani guru X tidak sukses. Ditangani lagi guru X kelas 2 tidak sukses. Maka Bapak Iman panggil saya, Pak Simon bisa tangani? Insya Allah bisa Pak, menurut petunjuk Allah. Saya tangani. Ya, saya setuju tadi dengan bangun kesepakatan itu. Ya, kalau mau lulus kita harus begini. Ya, kita harus begini. Kalau tidak bisa saya atur, maka Anda berpikir bagaimana cari jalan keluarnya. Termasuk anaknya almarhum Pak Jumban itu yang nakalnya wow. Ternyata bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena kita komitmen. 3 bulan itu saya kontrol setiap hari, jam 8 sampai jam pulang sampai jam terlambat. Termasuk Yunita yang dari Indonesia Idol itu sering terlambat juga. Makanya saya bilang ketika dia lomba saat dia tidak akan juara, karena karakternya saya tahu. Ya, jadi komitmen dari guru itu. Setiap dia terlambat ingatkan, setiap terlambat ingatkan. Kamu hari ini kita ingatkan. Besok kita tidak lagi berbuat. Maka anak-anak akan berbuat hal yang sama. Jangan pernah memberikan ruang anak itu bahwa dia tidak paham bahwa dia salah. Usahakan setiap saat tunjukkan bahwa dia keliru, tunjukkan bahwa dia salah. Tentunya tidak perlu dengan kekerasan. Saya setuju dengan pendapat tadi, misalnya kalau lama kita sekolah itu hukuman tidak mendidik.
Ada salah satu guru di sini yang dikomplain orang tua, kenapa? Bukan guru olahraga suruh push up anak. Ya, karena tidak bikin tugas. Ya, jelas salah. Karena tidak ada apa? Korelasi antara pelanggaran dengan hukuman. Sebaiknya hukuman itu mendidik. Kalau ada tidak buat tugas, suruh lipat 5 kali nggak tulis tangan. Dengan sering dia tulis, dia ulang. Ya, kemudian tadi yang saya tertarik dengan segitiga tadi. Ya. Yang paling menentukan kita sebagai guru. Ya. Kalau kita mampu membiasakan diri sebagai tokoh yang dikagumi atau yang dirindukan di kelas itu, dari segi penampilan, dari segi jam datang, dari segi tutur kata bahasa, anak secara pelan-pelan pasti. Tapi kalau kita cuma sekedar formal saja kata-kata bagus, sementara tindakan kita harus pakai kosaki, harus pakai dasi. Ternyata seperti ini Pak. Ya. Karena ketika kami dalam lapangan jujur saja Pak, banyak hal-hal yang sangat banyak dipertanyakan tentang siswa, berbagai macam problema yang mereka hadapi, baik dalam pembelajaran, dalam bentuk berperilaku, berteman, bahkan kehidupan mereka dalam keluarga, sehingga menimbulkan hal-hal yang banyak terjadi di dalam sekolah. Dan yang kedua juga terhadap guru-guru. Saya minta maaf, bukan berarti guru-guru ini adalah saya mempersalahkan, tidak, tetapi karakter guru-guru itu beda-beda. Ada yang bisa diterima oleh siswa, ada juga yang tidak bisa diterima oleh siswa. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Karno tadi, bahwa ketika guru memberikan suatu ganjaran atau memberikan suatu saya yang baru di informasi saat ini, yaitu kesepakatan kelas. Mungkin kita pernah membuat kesepakatan kelas tapi tidak tertulis. Justru saya tertarik itu dengan dibuka dulu tadi yang model-model yang ditempel-tempel itu. Setelah itu ternyata kita harus siapkan sejumlah siswa. Terus mulai yang kita siapkan itu mereka datang nulis sendiri ya. Ya, itu di awal. Ya, di awal semester. Di awal semester. Ya, di awal semester. Sehingga kesepakatan itu menjadi acuan nanti ketika mereka tidak komit dengan kesepakatan mereka. Ya. Nah, saat mereka tidak komit, apa kita berikan hukuman seperti itu? Berarti kalau yang disampaikan. Well, pada bagian ini kami mencoba untuk sharing idea dengan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh rekan guru kami. Dan inilah proses kegiatan sharing kami, dan insya Allah bisa memberikan manfaat kemudian bernilai positif bagi teman-teman kami. Mereka tidak sesuai dengan apa yang akan kita harapkan. Perlu kita ketahui Selanjutnya, sharing idea bersama wakil kesiswaan saya, Bapak Romin Hairun, Sarjana Pendidikan. Yang mereka buat itu sama. Ya, pada saat kita menerapkan tingkatan yang akan kita berikan, ada anak yang hanya merasa sulit. Mungkin yang kita terapkan ini di anak yang satu itu sesuai. Dengan jelas. Jangan sampai saya misalnya wali kelas 12 sampai hari ini saya tidak tahu anak itu tinggal di mana, kemudian background keluarganya seperti apa, sehingga terkadang saat kita memberikan hukuman, katakanlah dalam hal ini hukuman, kita tidak tahu apakah ini tepat sasaran atau tidak, karena berbeda. Saya kasih contoh, barangkali kalau Hendrik ini kalau misalnya terlambat kita suruh push up kalau kemarin, dia akan merasa tersinggung karena dia jarang terlambat. Mungkin pada saat itu ada hal-hal yang mendesak dia harus terlambat. Beda halnya dengan barangkali ada contoh sepupunya Farandila yang sekarang sama itu ada di Fadil itu saya yakin dan percaya Pak, jangankan putar lapangan 10 kali, 100 kali dia tetap akan tersenyum. Karena itu sudah jadi pembiasaan, sudah jadi karakternya. Karena karakter yang terbentuk di rumahnya seperti itu. Saya sempat tanya juga dengan orang tuanya, tapi waktu itu orang tuanya bilang, kas saja Miss, yang penting kasih sisa nafas di leher. Jadi memang terbentuk karakter seperti itu dari rumahnya, dari lingkungan keluarganya. Dan ini yang seharusnya kita berusaha cari tahu sebagaimana posisi kita, peran kita sebagai guru,
dan salah satunya adalah menjalin komunikasi atau kolaborasi yang baik dengan orang. Well, ini adalah bagian dari penerapan budaya positif yang kami lakukan juga di SMK kami, yaitu membiasakan salam dan sapa jika bertemu dengan guru. Insya Allah ini menjadi pembiasaan yang selalu berkesinambungan dan memberikan manfaat yang baik untuk semua. Finally, tak lupa saya memberikan ice breaking pada setiap proses pembelajaran saya. So, demikianlah aksi nyata yang bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Salam dari kami, calon guru penggerak Angkatan 6, Mariani Dabija, Soekarno Abi, dan Mas Rati M. Tune. Terima kasih.